Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Gereja Kristen Kudus Indonesia Jemaat Restorasi Makassar. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kita boleh bersatu kembali walaupun kita masing-masing masih ibadah di rumah kita, tapi saya percaya Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus ada di setiap rumah kita dan bahkan Dia hidup di dalam setiap kita. Mari kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian, manis kau dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami manis Engkau dengar ya Tuhan. Karena kami memuji Engkau, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kau Bapa kami, Kau yang terbaik bagi kami Tuhan, Kau yang mengasihi umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpuji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan
pujian syukur hanya layak bagi Engkau ya Bapa. Karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, dan Engkau sangat baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan dalam sepanjang hari hidup kami ya Bapa, kami senantiasa menyembah Engkau ya Tuhan, memuji Engkau ya Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, dan kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan memberkati ibadah kami ya Tuhan, dalam puji-pujian kami, dalam penyembahan kami Tuhan, bahkan dalam kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-muji Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita. Mari masuk gerbangnya. Ya Tuhan yang baik, anugerahnya Engkau selama-lamanya. Haleluya. Syukur alamnya dengan pujian, beri baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya pun suka cinta. Suatu kehadiran dan anugerah yang Dia Allah yang layak kita puji, kita muliakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya.
kasih. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Mulutku penuh pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun kita masih di rumah-rumah, saya percaya penyertaan Tuhan dan kemurahan Tuhan senantiasa memelihara dan memenuhi kehidupan kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang sudah menyertai kehidupan kami. Dan saatnya kami akan bersama-sama untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan agar mata hati kami semakin diterangi untuk kami dapat mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan akan betapa besar dan dahsyatnya kuasa-Mu dalam kehidupan kami dan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan kali ini akan kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39, saya tidak membaca seluruhnya, ada beberapa ayat saja yang saya baca. Ayat yang kedua, ayat 21 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus Kristus, Yusuf ini adalah salah satu atau salah seorang dari anak Yakub yang 12 orang itu, yang lahir pada masa tuanya Yakub. Dan dia menjadi anak yang sedikit istimewa di mata Yakub. Dan satu kali Yusuf mendapatkan mimpi yang merupakan sebuah visi atau penglihatan dari Tuhan akan masa depan. Dan ketika dia menceritakan hal itu, maka dikatakan bahwa itu menimbulkan rasa iri di dalam kakak-kakak Yusuf. Dan akhirnya bahwa satu saat kakak-kakaknya ini menaruh iri, lalu kemudian mereka merencanakan hal yang jahat terhadap Yusuf. Dan kita tahu ceritanya bahwa kemudian kakak-kakaknya ini menjual Yusuf kepada seorang pedagang Ismail dan membawanya ke Mesir. Lalu ketika dibawa ke Mesir, pedagang ini menjualnya dan dia dibeli oleh Potifar, yaitu seorang pegawai di istana Raja Firaun. Nah, Yusuf, saudara-saudara, dipekerjakan di rumah Potifar. Dan yang mengherankan, saudara-saudara, bahwa sejak Yusuf berada di rumah Potifar, maka rumah itu diberkati. Karena dikatakan apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf ini berhasil. Dan ini menjadi, saudara-saudara, satu hal yang sangat indah bahwa Yusuf ditaruh dimanapun, baik ketika di rumah Potifar maupun ketika dia berada di penjara, apa saja yang dikerjakannya dikatakan berhasil. Nah, mengapa demikian, saudara? Rupanya ayat-ayat yang kita baca tadi ini menunjukkan kepada kita akan rahasia keberhasilan daripada Yusuf. Dan rahasia itu sederhana sekali dikatakan di sana adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi rahasia keberhasilan Yusuf, saudara-saudara, adalah penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Kalau kita membaca seluruh kisah ini, kita melihat bahwa ketika dia dipercayakan apapun kepada Yusuf, selalu berhasil.
karena Tuhan menyertai. Dan ini saudara-saudara adalah hal yang sangat dirindukan oleh setiap orang, yaitu berhasil dalam hidup ini. Walaupun kita sadar saudara bahwa berhasil itu tidak harus selalu berbicara tentang karier. Berhasil tidak harus selalu saudara-saudara di dalam bidang yang selalu orang katakan mungkin berhasil menjadi orang yang sukses kaya dalam arti seperti itu. Ya, tetapi saudara-saudara, keberhasilan daripada Yusuf di sini ini berbeda dari yang dipikirkan orang. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, keberhasilan Yusuf ini mengajar kepada kita ada banyak hal, dan inilah yang akan kita lihat bersama-sama. Seperti saya katakan tadi bahwa penyertaan Tuhan adalah rahasia dari keberhasilan Yusuf. Dan apakah akibat daripada penyertaan Tuhan terhadap Yusuf itu sendiri? Kita membaca dalam bagian-bagian firman Tuhan ini bahwa akibat daripada penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf, maka dikatakan di dalam pembacaan, kalau saudara membaca keseluruhnya, bahwa penyertaan Tuhan membuat kasih sayang tuannya bangkit terhadap Yusuf, sehingga Yusuf dipercayakan untuk mengelola seisi rumah itu. Dia diberi kuasa untuk mengatur rumah itu, sementara tuannya sering pergi dan bekerja di istana. Dan apa saja yang dikerjakan diatur oleh Yusuf di dalam rumah itu selalu berhasil, saudara-saudara. Jadi akibat dari penyertaan itu, maka kasih sayang tuannya bangkit terhadap Yusuf dan membuat Yusuf menjadi orang kepercayaan. Ya. Yang kedua, kita membaca di dalam bagian-bagian firman Tuhan, kalau saudara membaca dari ayat yang ketiga nantinya sampai dengan ayat yang ketujuh, ya, saudara melihat keberhasilan itu. Yang kedua itu adalah penyertaan Tuhan terhadap Yusuf membawa berkat Allah di tempat tuannya itu. Karena penyertaan Tuhan terhadap Yusuf, saudara-saudara, maka dikatakan rumah itu diberkati oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan melalui Yusuf, saudara-saudara, membuat rumah itu diberkati. Dan tuannya tidak mengurus apa-apa lagi, saudara. Karena dia melihat bahwa berkat Tuhan begitu luar biasa dan mengalir di dalam rumahnya. Itu karena penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Jadi karena Yusuf disertai Tuhan, maka berkat Tuhan juga menyertai dia, dan dia berhasil membuat rumah itu melihat berkat-berkat itu. Yang ketiga kita lihat, saudara, di sana adalah penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Saudara, membuat Yusuf membuat tuannya, dan juga kita baca ketika dia di penjara, sipir dalam penjara menjadi percaya kepada Yusuf. Ya. Jadi penyertaan Tuhan, saudara-saudara, membuat Yusuf begitu dipercayai. Tentunya ada hal-hal di dalam dirinya yang nampak dari penyertaan Tuhan itu, sehingga saudara, dia menjadi orang yang sangat dipercayai oleh tuannya, yaitu Potifar. Dan ketika juga dia ada di penjara, dia menjadi orang yang dipercayai oleh sipir penjara, karena dia melihat bahwa ada penyertaan Tuhan pada Yusuf. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara-saudara bukan berarti bahwa kita lepas dari masalah. Adanya penyertaan Tuhan, saudara-saudara, bukan berarti bahwa tidak ada ujian-ujian hidup, tidak ada cobaan-cobaan dan godaan hidup. Kita membaca di dalam kisah daripada perjalanan Yusuf selama berada di rumah Potifar. Dia mengalami ujian juga, saudara, bahwa istri Potifar yang kesepian rupanya ini
kemudian melihat Yusuf yang masih muda itu bangkit nafsunya terhadap Yusuf dan mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang asusila. Dan itu adalah ujian saudara-saudara terhadap integritas atau karakter daripada Yusuf. Jadi di dalam penyertaan Tuhan, saudara, bukan berarti tidak ada masalah yang kita hadapi. Ada persoalan-persoalan, ada ujian-ujian, ada godaan-godaan, saudara, ada cobaan-cobaan tetap datang. Karena penyertaan Tuhan itu, saudara, maka iblis seringkali, saudara-saudara, itu tetap ingin supaya dia membuat kita tidak merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan melalui penyertaannya. Dia ingin tetap menjatuhkan manusia, saudara-saudara. Dan itu nyata di dalam bacaan kita dalam kisah Yusuf di Kejadian 39. Nah, bagaimana Yusuf mengatasi hal ini? Dalam ayat yang ke-9, Yusuf berkata begini, "Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku." Maksudnya tuannya itu si Potifar. Ini Yusuf sedang berkata kepada istri Potifar. "Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau," yaitu istri Potifar. "Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Bagaimana Yusuf, saudara-saudara, bisa mengatasi akan persoalan ini yang dia hadapi, yang dikatakan dari hari ke hari istri Potifar ini selalu mengajak dia untuk melakukan dosa. Tetapi dikatakan, saudara-saudara, bahwa Yusuf terus menolak untuk mengikuti bujukan dari perempuan itu. Nah, apa rahasianya, saudara-saudara, sehingga Yusuf bisa lepas dari hal ini? Sudah kita baca tadi, Yusuf berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Jadi Yusuf menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Yusuf tahu, saudara-saudara, bahwa kasih karunia Tuhanlah yang membuat keberhasilan yang dicapainya itu. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak mencapai apapun. Karena dia jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara, dan dia hanya bersandar di dalam kasih karunia Tuhan. Dia sadar bahwa kasih karunia Tuhan telah memilih dia dari antara saudara-saudaranya. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan inilah juga yang menguatkan dan memampukan dia untuk bertahan dan melihat keberhasilan di perjalanannya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Yusuf berpegang senantiasa kepada kasih karunia yang tentunya itulah yang banyak diajarkan dan didengarnya dari orang tuanya. Ya. Sehingga di dalam kasih karunia Allah lah Yusuf berpegang dan tidak memberi dirinya berbuat dosa dan kejahatan. Jadi bagi Yusuf ini adalah dosa dan ini kejahatan di mata Tuhan. Dan karena dia berjalan di dalam kasih karunia itu, dia mampu untuk mengatasi hal ini. Pertanyaan kita sekarang, saudara, adalah apakah saya juga disertai Allah seperti Yusuf? Ini pertanyaan, saudara, yang mungkin muncul. Yusuf kan orang pilihan. Bagaimana dengan saya? Apakah saya juga seperti Yusuf disertai oleh Tuhan? Untuk menjawab ini, saudara, banyak ayat dalam firman Allah yang mungkin bisa saya tunjukkan. Tetapi ada beberapa ayat yang bisa kita lihat bersama. Pertama di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Tuhan berkata di bagian terakhir dari ayat 20, bagian B, dia berkata begini, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus menjamin, saudara-saudara,
umatnya bahwa dia menyertai sampai akhir zaman. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sama juga dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kemudian di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Firman Tuhan dengan jelas di sana saudara-saudara berkata, bagian yang terakhir juga, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dari ayat-ayat ini saudara jelas sekali bahwa bukan hanya kata menyertai, tetapi dia tinggal di dalam kita. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara ada, saudara sadar atau tidak sadar akan keberadaan Allah bersama saudara, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Artinya dia menyertai saudara. Dimanapun saat Anda tidur, bangun, berdiri, berjalan, bekerja, apapun, saudara-saudara, dia tidak sekali-kali meninggalkan saudara. Bahkan tubuh kita ini, tubuh saudara dan saya, ini adalah tempat di mana roh Allah, pribadi Allah itu sendiri di dalam kita, saudara-saudara. Ini luar biasa. Dalam arti bahwa pertanyaan tadi, apakah Allah menyertai saya, terjawab bahwa Allah tidak pernah tidak menyertai kita. Allah selalu menyertai kita. Allah selalu bersama kita, bahkan dia tinggal di dalam kita. Ini dahsyat luar biasa. Dalam arti bahwa kalau Yusuf disertai Tuhan dan mengalami keberhasilan, terlebih kita, saudara-saudara, bahwa dia menyertai kita. Kalau menyertai itu saudara berjalan bersama, beriringan. Tetapi kita bukan berjalan bersama beriringan. Dia tinggal di dalam kita. Dia hidup di dalam kita. Dan dia berkarya melalui kita. Kita dipakainya saudara-saudara. Dan ini luar biasa. Sama seperti akibat daripada penyertaan Tuhan kepada Yusuf, saya ingin juga menyampaikan akibat daripada penyertaan Tuhan terhadap saudara dan saya. Yang pertama adalah, sama seperti Yusuf, dia membangkitkan kasih sayang orang. Kalau saudara sadar bahwa Tuhan menyertai engkau, maka Tuhan membangkitkan kasih sayang orang di dalam kehidupanmu. Engkau tidak perlu takut, saudara-saudara, dimanapun engkau berada. Dalam usahamu, ya, Tuhan membangkitkan orang-orang yang akan menjadi pelangganmu. Tuhan membangkitkan orang-orang yang sungguh-sungguh saudara akan bekerja sama dengan engkau, yang baik, yang tidak menipu Anda, asal Anda sadar bahwa penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam engkau lebih besar dari segala roh apapun di dunia ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan membawa orang-orang yang baik bersama yang membangun engkau, yang memberi engkau semangat, saudara-saudara, yang membawa engkau terus berjalan di dalam segala kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Tuhan menyertai saudara dan saya. Karena itu jangan takut. Di dalam kehidupanmu sehari-hari, kalau engkau bekerja di kantormu, kalau engkau percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan menyertai, ada bersama dengan engkau, orang di sekelilingmu, pimpinanmu, teman-temanmu bangkit kasih sayangnya terhadap engkau. Yang kedua, dikatakan bahwa orang yang disertai Tuhan dimanapun saudara, dia membawa berkat. Dia menjadi berkat
Itu orang-orang bilang begini, saudara, ini orang bawa hoki katanya. Ya. Nah, saya mau ingatkan kepada kita, saudara, orang percaya, saudara, tidak ada istilah ini tempat basah dan tempat kering. Dimanapun engkau ditempatkan, saudara-saudara, maka engkau harus ingat, saudara-saudara, bahwa Allah menempatkan engkau di sana. Dia besertamu. Kalaupun itu bukan tempat yang basah kelihatan, Tuhan menyertai engkau untuk menjadikannya tempat yang berlimpah-limpah, saudara-saudara. Karena untuk itulah Allah memanggil engkau. Jadi di mana saudara berada, tempat itu diberkati. Karena itu saudara, berkati tempat itu. Ketika engkau masuk di sebuah tempat, ketika engkau bekerja di sebuah tempat, ketika engkau membuat satu usaha, berkati saudara-saudara. Karena engkau memiliki Tuhan yang adalah sumber berkat di dalam hidupmu, dalam dirimu. Lakukan itu, saudara. Yang ketiga adalah kita menjadi kepercayaan orang-orang lain karena kehadiran Tuhan di dalam kita. Ya, saudara-saudara yang kau dipercayai oleh pelanggan-pelangganmu. Orang-orang berani, saudara, bertransaksi baik dengan engkau. Orang-orang berani bekerja sama join dengan saudara. Orang-orang berani, saudara-saudara, mengangkat engkau menjadi pemimpin, pengawas, dan sebagainya. Karena penyertaan Tuhan. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada, saudara, ujian-ujian, masalah-masalah, pencobaan, godaan-godaan. Oh, ada, saudara-saudara. Seringkali di dalam kehidupan ini ketika kita berhasil, ada orang yang iri. Saudara-saudara, ada orang-orang yang kadang-kadang ujian-ujian itu di dalam perjalanan saudara yang mengajak Anda untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran, ya, melakukan transaksi-transaksi yang tidak sesuai aturan, saudara-saudara. Kadangkala saudara-saudara ada orang-orang yang mengajak, ya, sang pembeli toko di mana kita membawa barang kadang mengajak begitu, ya, saya tuliskan sekian, ya, padahal tidak seperti itu, lebih kecil dari itu. Nah, saudara, hal-hal seperti ini, saudara, yang seringkali menjadi ujian-ujian, dan banyak ujian-ujian yang lain, saudara, selain itu ujian-ujian karakter hidup kita ini. Nah, belajar untuk mempertahankan integritas kita, saudara, senantiasa dalam Tuhan. Bagaimana caranya, saudara, supaya mengatasi ujian-ujian itu? Roma pasal yang ke-6 dengan jelas mengajar kepada kita demikian. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 berkata, sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Yesus mati satu kali adalah untuk dosa, terhadap dosa kita. Tetapi ketika dia bangkit, dia hidup adalah dia hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah saudara harus memandang kematian Yesus itu, bahwa itu adalah kematian saudara terhadap dosa. Dan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara untuk hidup melayani Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kita harus jadi senjata kebenaran, saudara. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, di bawah kasih, tetapi di bawah kasih karunia. Ingat, saudara tidak berada di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi saudara berada di bawah kasih karunia. Bahwa hidup yang kau jalani, saudara, adalah hidup karena korban Kristus. Saudara bisa mengalahkan dosa. Saudara punya kuasa untuk tidak melakukan dosa, karena saudara sudah mati terhadap dosa. Ketika saudara percaya menerima Yesus jadi Tuhan Juru Selamatmu, tubuhmu menjadi tempat Kristus diam di dalamnya, itu rohnya saudara, maka dosa sudah selesai. Semua dosa sudah dikalahkan. Kuasa maut sudah dikalahkan. Dan yang ada di dalam saudara adalah kehidupan Yesus. Karena itu berjalan dalam kehidupan Yesus itu sehari-hari di hidupmu.
Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita terus berjalan dalam penyertaan Tuhan? Yang pertama, sadarlah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Artinya hidup sebagai orang beriman. Orang benar hidup oleh iman. Iman saudara kepada korban Kristus, bahwa saudara, kematian Kristus adalah kematianmu, dan kebangkitan Kristus adalah kebangkitanmu, adalah untuk memberikan hidupmu, tubuhmu melayani Dia. Bukan untuk menyenangkan dan memenuhi keinginan nafsumu sendiri, tetapi bagaimana saudara menyenangkan Allah dan memuliakan Allah di dalam kehidupanmu melalui tubuhmu, melalui kehidupanmu, dan yang kau kerjakan sehari-hari. Kau hidup benar dalam hal itu, maka berhasil apapun yang kau kerjakan dalam hidup ini, saudara. Yang kedua, mulailah hari-hari saudara senantiasa dengan bersyukur bahwa Yesus menyertai saudara. Saudara, mulailah harimu dengan bersyukur bahwa Tuhan, terima kasih kalau saya bangun bahwa Tuhan penyertai saya. Atau kalau engkau tidak sempat pagi itu, ketika engkau berada di kantor, di pekerjaanmu, atau di usaha yang kau mulai, saudara, apapun kau kerjakan, mulailah bersyukur kepada Tuhan. Dan mulailah saudara-saudara memberkati apa yang sedang engkau kerjakan. Berkati kantormu, berkati orang-orang sekelilingmu, berkati pimpinan, berkati, dan percaya bahwa target-targetmu tercapai, saudara-saudara. Berkati saudara, dan buat bahwa engkau akan mencapai, bahkan melebihi dari itu. Engkau Tuhan yang membuat berhasil semua pekerjaanku hari ini, usahaku hari ini, apa saja yang saudara lakukan, kerjakan yang memuliakan Dia. Berkati itu saudara, berkati tempat di mana saudara berada, karena roh di dalam engkau, yaitu Allah itu saudara, adalah sumber berkat. Dan kuasanya jauh lebih besar dari kutuk-kutuk si jahat dalam dunia ini. Karena itu lepaskan berkat saudara. Lepaskan berkat dalam rumah tanggamu. Lepaskan berkat atas suami, istri, anak-anakmu. Lepaskan berkat ke dalam pekerjaan mereka. Seringkali saudara-saudara kita mau melihat berkat, tetapi kita tidak melepaskan berkat, tidak bersyukur, dan tidak menyadari bahwa ada Allah menyertai kita. Lalu yang keluar dari mulut bukan berkat, tapi perkataan-perkataan menyakitkan saudara-saudara. Maka tidak mendatangkan berkat atas anak-anak saudara, tetapi kutuk yang datang di atas mereka. Karena itu lepaskan berkat ke dalam kehidupan ini saudara. Yang terakhir, ingatlah bahwa hidup saudara karena kasih karunia, dan berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita bernafas, kita sehat, kita bisa bekerja, kita mendapat pekerjaan, kita bisa buka usaha dan sebagainya. Saudara, dalam hidup ini kita punya rumah tangga, kita punya berkat-berkat dalam hidup ini, kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan berkat dari usaha kita. Ingat, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kalau engkau menyadari hal ini dan hidup di dalam semata-mata karena karya Kristus, yaitu kasih karunia Kristus di salib, yang kau imani bahwa itu sumber kehidupanmu sehari-hari saudara, maka engkau berhasil di segala jalan. Karena itu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, berjalan di dalam kasih karunia yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih. Kami sadar ya Tuhan bahwa tanpa penyertaan-Mu dalam hidup ini, maka apalah yang bisa kami lakukan. Itulah yang Yesus katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, Engkau tinggal di dalam kami, menyertai kami, bersama dengan kami setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Apa yang kami kerjakan ya Tuhan, Engkau yang bekerja dari dalam diri kami ya Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan boleh berada di bawah kuasa berkat-Mu ya Tuhan, sehingga menghasilkan berkat-berkat bagi kehidupan kami, kehidupan banyak orang, dan kemuliaan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Karena itu ya Bapa, kami memuji dan membesarkan Engkau atas semua karunia-Mu yang besar yang sudah Engkau berikan. Sebagaimana Yusuf, Kau sertai dan berhasil di sepanjang jalan hidupnya. Kami sadar ya Tuhan bahwa penyertaan-Mu jugalah yang membuat kami berhasil dalam hidup ini.
Di segala bidang kehidupan ya Tuhan, kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik karena Engkau bersama dengan kami, tinggal dalam kami, menyertai kami seumur hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ini Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi itu ya Bapa, Engkau juga yang menyertai kami, memberi kami kekuatan di dalam kasih karunia-Mu untuk tetap memelihara diri kami ya Tuhan, berada di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Ketika ada tantangan, masalah, ujian, cobaan, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberi kami kekuatan untuk lepas dari semua itu, untuk kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur memuji Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu di sini berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti siaran ibadah ini Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu, berhasil di segala jalan mereka, karena mereka berjalan di dalam iman, di dalam kasih karunia Allah yang menyertai anak-anak-Mu dalam kelimpahan daripada-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai respon kita kepada firman Tuhan, mari jemaat kita memberikan persembahan kita sambil kita nyanyikan pujian Tiada Terukur. Persembahan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam ibadah kami Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Bapa. Di dalam puji-pujian kami, dalam penyembahan kami, bahkan di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan sebagai respon kami ya Bapa, kami berikan persembahan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, dalam untuk pengembangan dalam kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di tengah-tengah jemaat-Mu GKKI Rema ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang telah memberikan ya Bapa, kami percaya Engkau telah memberkati mereka Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang diberkati. Jemaat ini Tuhan adalah jemaat yang melimpah di dalam syukur ya Tuhan. Dan senantiasa memuliakan Engkau ya Bapa melalui persembahan-persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita, kenaikan pujian Kau Allah yang besar. Kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. Kau Allah yang besar, yang layak selalu kami puji ya Tuhan. Kami muliakan dan kami agungkan. Dan Engkaulah Allah yang maha besar itu yang selalu menyertai kehidupan kami. Dimanapun kami berada. Sekali-kali Engkau tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kami. Oleh sebabnya Engkau tinggal di dalam kami, di dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan atas semua ini. Karena itu ya Bapa di surga, kami memuliakan Engkau di setiap jalan hidup kami, karena Roh-Mu menyertai kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kembalilah ke dalam kehidupan-Mu sehari-hari, muliakan Tuhan, dan ingatlah senantiasa akan penyertaan-Nya dalam hidup-Mu. Terimalah berkat Allah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai kamu, membimbing kamu, menuntun di jalan-jalan hidupmu, melindungi dan memberkati kamu, senantiasa di dalam seluruh hidupmu saat ini, sampai Maranatha. Terpujilah Dia dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian ibadah kita di minggu ini, dan Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara senantiasa, dan sampai bertemu di minggu yang akan datang. Salam restorasi.